My friends, sebagai bagian dari komitmen gue untuk mulai bahas sepak bola lokal. Tidak hanya timnas, tapi juga klubnya. Hari ini tentunya kita kedatangan salah satu sosok yang juga kita idolai bersama. Ya, ada Asnawi Mangku Alam. Let's go Cap, nice dream. Masuk ke FMS loh, gila. Nice dream. Ya, dan ini bukan tentang membahas soal pergerakan overlap ya, crossing formasi ya. Kita akan bahas harga yang harus dibayar untuk menjadi pioneer dari Makassar, mau menerima penurunan gaji di Korea, nice dream ya. Juga akhirnya terpilih sebagai kapten timnas dan sekarang juga sedang menjalani pemulihan ya Cap ya untuk cedera ACL. Ya ini setback untuk terbang lebih tinggi aja itu Cap ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya sama Mas Asnawi tentang bagaimana karirnya so far. Ya, kita mungkin mulai dari Makassar dulu kali, dari rootsnya Bang Asnawi nih. Ini kan ada nama besar yang kurang lebih di sosok ayah ya, Pak Bahar gitu ya. Dan pernah ngerasa ini nggak sih Mas Asnawi harus ekstra membuktikan diri gitu atau 2-3 kali lebih keras gitu untuk bisa terpilih karena memang sosok Bapak merupakan seorang pelatih gitu. Iya memang waktu sebelum ke PSM kan itu saya sebelumnya main di Persiba Balikpapan kan. Ya. Nah sebelum ke PSM tuh ayah sebenarnya yang nawarin buat ke PSM. Tapi saya nggak mau. Saya bilang untuk ke PSM kayaknya nanti aja karena mungkin pressure-nya lebih besar karena ada ayah juga di sana kan. Ya. Makanya seminggu tuh kita nggak ngobrol, kayak marahan gitu lah. Karena dia maksain kan buat di PSM aja, soalnya dia mungkin pengen ngelihat progresnya kan biar bisa kontrol. Kalau di luar mungkin agak lebih sulit. Nah, tapi pada akhirnya itu H-1 hari H seleksi PSM kan, itu seleksi yang 2017 yang Bang Hamka, Zulkifli semua pada balik yang pemain senior itu. Nah hari H baru saya iakan, oke, saya datang ke tempat seleksi. Terus datang seleksi, akhirnya terpilih sama pelatihnya Robert itu. Jadi memang pressure-nya lumayan besar lah. Iya. Tapi memang ayah sosoknya keras ya. Mungkin zodiaknya Cancer kali. Jadi agak air sama api. Jadi agak sering ini ya. Iya, betul ya. Lumayan keras ya, karena setiap habis latihan tuh pasti selalu dievaluasi sama ayah sendiri. Jadi saya tuh kalau mau habis latihan terus ngerasa nggak maksimal, takut pulang ke rumah. Oh gitu. Iya, pasti selalu stay di mes dulu baru pulang karena takut ketemu ayah kan. Karena pasti ditungguin. Berarti ini izin nih, Om Bahar adalah sosok dari Project Mbappe yang berhasil. Jadi dia maksudnya lumayan disiplin, tapi akhirnya sosok sang anak itu berhasil menjadi pemain profesional dan juga mengkapteni timnas guys gitu. Nah tapi juga ada cerita katanya memang Asnawi sempat gagal seleksi U16 pada saat itu karena Bapak juga jadi selektor. Nah ini pernah nanya nggak sih sama beliau gitu terkait keputusan ketika akhirnya tuh tidak terpilih? Iya, itu betul. Itu kan seleksi timnas yang dulu tuh sistemnya antar provinsi nasional provinsi dulu, terus habis itu ke nasional. Nah, pada tahap provinsi di Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, ya aku tuh salah satu tim seleksi bersama Mundari Karya dari nasionalnya untuk ke Makassar. Nah, pada saat itu saya nggak lolos seleksi, padahal ayah saya yang bagian dari tim situ. Terus saya pulang nangis pasti kan, nangis di rumah. Terus ibu saya nanya kenapa nggak dilolosin, katanya ya levelnya belum di sana, latihan aja dulu. Kan ayah saya pada saat itu punya sekolah sepak bola juga, jadi saya latihan di situ. Dan pada akhirnya ya udah nggak lolos, terus latihan aja lagi, kembali di SSB. Gitu. Dan pada saat itu gimana Asnawi menerima keputusan tersebut? Karena kan mungkin pasti kecewa. Kemudian ada sosok ayah yang juga sangat perfeksionis sekali, kita semua tahu ya, dengan bagaimana dia merespons dan bahkan sangat membuat keputusan yang cukup berani tidak meloloskan anaknya. Karena kan biasanya kan kalau nature saya juga bapak nih, ya saya punya anak 2, ya pasti kan kalau kita ngelihat anak kita tuh pengen progres, tapi dia justru menjadi sosok yang fair, yang adil. Kalau dia merasa this is not the time, jadi dia bilang
keputusan penolakan itu disampaikan? Gimana dinamikanya pada saat itu? Ya pada saat itu memang dari dalam diri saya pasti kecewa dan sedih. Tapi ada satu hal yang orang tua saya, ayah saya itu tegaskan kepada saya kayak ya udah kita latihan bareng-bareng gitu loh. Jadi pada saat setelah itu yang awalnya saya cuma latihan sekali sehari, yang latihan di SSB doang. Nah sebelum saya berangkat sekolah pagi itu dilatih dulu. Jadi kita ke lapangan berdua terus latihan. Habis itu baru pergi sekolah gitu. Oke. Jadi setelah itu baru ya udah semangat lagi lah buat latihan. Karena saya bisa melihat dari support dari orang tua saya yang pengen saya sukses. Makanya yang buat saya lebih semangat buat sampai saat ini ya karena itu juga. Iya. Jadi di ayomi juga ya. Iya. Ketika memang sedikit keputusannya pahit itu butuh arm around shoulder guys. Nah itu sosok bapak mainnya di situ. Nice dream, keren. Siap Om Bahar. Iya, kita mah respect banget ya. Dan kita bicara sedikit tentang kepindahan Asnawi ke Korea. Memang ini merupakan sebuah negara dengan tentunya sepak bola culture-nya beda banget. Dan beberapa sumber ketika aku nonton beberapa podcastnya Asnawi juga sebelumnya itu justru menerima tantangan ini meskipun mungkin dari sisi pendapatan itu sedikit lebih rendah lah ya gitu ya, kurang lebih gitu. Nah apa sih yang jadi motivasinya Asnawi pengen, apakah ada rasa ingin membuktikan kepada orang tertentu untuk make it di abroad gitu, sehingga akhirnya faktor ekonomi bukanlah menjadi sesuatu yang utama untuk decision ini? Ya sebenarnya kalau untuk membuktikan sih lebih ke personal saya aja yang punya mimpi yang besar gitu, buat menunjukkan kalau kemampuan dari segi fasilitas yang saya dapat di Makassar itu saya bisa ada di sana gitu. Karena yang kita tahu memang fasilitas sepak bola atau kemampuan pemahaman sepak bola di Indonesia pada saat itu tuh sangat kurang dan saya yakin sama diri saya kalau saya bisa beradaptasi di sana. Dan itu yang membuat saya melupakan masalah nominal, karena memang kalau dibilang harganya sedikit itu enggak sedikit, jauh ternyata di bawah itu. Jauh di bawah itu, tapi ya saya mencoba buat mengambil sisi positifnya atau bisa dibilang seperti gambling lah. Mungkin ketika saya 1 tahun bagus di sana, mungkin di tahun berikutnya bisa dapat tawaran atau kontrak yang jauh lebih bagus. Ataupun jadi pikiran saya tuh kayak gini. Di usia saya pada saat itu, ketika saya masih stay di Indonesia sampai saat ini, itu mungkin harga saya yang saat ini tuh bisa turun karena stuck di Liga Indonesia. Tapi ketika saya main di luar, saya pulang di usia 30, harga saya masih stuck dengan harga yang tinggi. Tapi ketika saya stay di Indonesia, mungkin di usia 30 harga saya sudah turun. Jadi hal yang seperti itu yang saya pikirkan juga. Jadi memang pikirannya sudah jauh ke tahap yang buat kedepannya gitu. Dan apa sih challenge atau kendala pertama yang dihadapin oleh Asnawi ketika pindah ke Korea yang dirasa kayaknya ini agak cukup sulit nih untuk bisa dipenetrate gitu. Jadi apakah tentang penerimaan dari rekan-rekan? Karena kan ini kalau Asnawi minggu lalu baru aja kita terjadi perang war siblings melawan netizen Korea. Katanya netizen Korea itu agak sedikit rasis orang-orangnya, bilang kita jelek apa, terus juga dari sisi culture itu nggak terlalu open sama pendatang lah gitu. Itu yang di capture dari sosial media. Saya nggak tahu kalau misalnya dari sisi pemain profesional ada nggak gitu-gitunya. Jadi kayak mungkin nggak terlalu open sama pemain Asia yang lain, atau ada mungkin kendala-kendala di awal kepindahannya Asnawi? Iya, kalau masalah itunya sih lebih ke cuaca sih yang sangat berpengaruh. Karena pada saat pertama saya kali datang di sana tuh pertama COVID. Itu saya udah dapat musibah tuh, baru datang terus saya ada dibawa ke salah satu restoran Indonesia di sana, terus foto-foto. Terus salah satu fans yang ikut foto sama saya itu terkena COVID. Jadi saya
harus mengikuti karantina juga selama 2 minggu. Terus cuaca yang sangat ekstrim juga karena musim salju di sana. Jadi itu yang sangat mengganggu di awal-awal musim. Karena di awal-awal musim itu saya belum dapat menit bermain, masih susah di awal musim. Nah pada saat musim semi udah musim semi, di situ baru dapat kesempatan bermain. Tapi kalau masalah teman-teman di sana, saya rasa enggak seperti sama apa yang diperkirakan. Semuanya welcome sama saya karena memang pertama kali datang ke sana itu saya sudah mulai dikenal karena di sosial media tuh pada saat announcement itu udah rame kan. Oh, dari sananya membantu juga ya? Ya, dari sana udah membantu buat memberitahu ke mereka kalau Asnawi itu salah satu famous di Indonesia. Jadi pada saat di sana semua pada welcome. Jadi semua pada tanya, kenapa begini? Jadi ya udah jadi nyaman jadinya. Oh, itu sekaligus memberikan ini leverage gitu karena memang pendukung timnas dan ini kita sepak bola kita tuh lumayan masif dan bikin itu jadi added value ya buat Asnawi. Kalau dari sisi ini lifestyle ada yang berubah nggak ketika di Korea? Ini contohnya kan Jesse Lingard pernah main di situ. Tiba-tiba kan jadi rebonding dia. Jadi rebonding kayak jadi opa Korea banget, pakai baju apa segala macam yang gombrong-gombrong kemeja ala-ala drama Korea. Nah, Asnawi ada nggak influence itu kayak Jesse Lingard tuh? Saya ngikutin sama mereka aja karena fashionnya kan di sana hampir sama kan dengan yang dijual juga. Jadi kita ngikutin juga sebenarnya. Pakai skincare juga nggak di situ? Pakai juga. Pakai skincare, pakai masker di situ. Jadi ngikutin pakai sunscreen gitu-gitu. Soalnya disponsorin dari klub, disediain dari klub. Oh gitu. Jadi kita ya udah pakai aja, ngikutin aja. Asik. Emang ya budayanya emang beda di situ, emang sangat peduli penampilan ya. Iya betul. Iya. Dan Asnawi di sana tinggal sendirian di apartemen? Tinggal sendiri. Nggak ada misalnya bawa teman dekat atau keluarga. Itu pernah kesepian nggak atau sampai nangis gitu? Karena punten, saya juga merantau ke Inggris kan. Sebagai jurnalis gitu, keterima di Manchester City, pindah dari London, teman-teman saya semua di London. Pada saat saya pindah ke Manchester saya nggak kenal siapapun, jadi itu benar-benar kesepian ya. Jadi yang bisa saya lakukan pada saat itu untuk melawan kesepian adalah dengan nonton bola lebih banyak. Sampai U8, U9 saya tontonin Mas Asnawi gitu. Kadang-kadang sedih juga gitu kan, nggak ada pasangan waktu itu, nggak apa segala macam. Nah itu gimana perasaannya ketika itu kan lama tuh COVID lagi kan sendirian, karantina. Ya kalau masalah itu sih mungkin awal-awal aja pada saat karantina yang dapat musibah itu. Tapi setelah itu ya saya pribadi nggak ada masalah, soalnya memang dari kecil udah sering merantau. Jadi udah sering merantau, makanya adaptasinya juga lebih enak. Terus kebetulan di kota saya bermain pertama kali di Korea itu kota Ansan. Nah itu tuh banyak banget warga Indonesia yang ada di sana, yang kerja di sana. Malah ada satu lokasi itu, satu tempat banyak banget restoran Indonesia, mungkin lebih dari 10 restoran Indonesia. Jadi saya dibantu juga sama orang-orang Indonesia yang ada di sana. Kayak komunitas-komunitas, setiap minggu tuh saya datang ke sana, ngobrol, makan. Oh, jadi agak sedikit smooth lah ya dari sana ya. Iya, betul. Adaptasinya. Dan kalau dari sepak bolanya sendiri nih, Cap, apa sih yang berbeda banget yang mungkin kita nggak terlalu bisa lihat dari para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah dari level teknik, apakah dari level infrastruktur? Karena kan terakhir tuh aku ketemu Jay di Sassuolo. Sassuolo kan bukan klub paling besar ya di Italia. Nah surprisingly mereka baru aja bikin training center sendiri. Dan training center sendiri ternyata bagus banget. Model lapangan latihannya di remodel persis seperti lapangan latihannya Città del Tricolore, stadionnya Sassuolo. Jadi kelembapan rumputnya itu benar-benar pengkondisian sama persis seperti yang di stadion. Jadi simulasi pertandingan sebelum pertandingannya itu benar-benar spot on. Terus ada juga lapangan-lapangan latihan untuk yang emang khusus untuk latihan drill. Jadi yang intinya rumputnya tuh boleh hancur. Jadi dibedain tuh lapangan yang wah boleh tackle, boleh apa, sama yang buat menjelang pertandingan dibedain sama mereka. Nah ada nggak sih yang gitu-gitunya yang mungkin kita tuh menjadi terbuka gitu wawasannya untuk di Korea?
Ya kalau perbedaannya itu salah satunya infrastruktur. Itu ya. Sangat jauh lah dibanding di Indonesia. Iya. Terus masalah pemahaman sepak bola juga kita masih sangat jauh. Masalah pemahaman sepak bola per pemain itu yang sangat jauh, bisa dibilang kita lambat lah buat menyadari itu. Dan salah satunya saya pribadi, karena pertama kali saya datang ke tempat training ground itu, saya datang mungkin 30 menit sebelum latihan. Itu saya datang ke sana, saya kira aku telat. Aku telat, aku masuk ke dalam locker room, aku nanya where is the player? Training already, saya bilang dia udah latihan apa belum, pemainnya mana dia. Terus pada dia bilang oh no belum mulai, tapi semuanya ada lagi nge-gym. Oh ada program gym. Ya, enggak itu individual mereka. Terus aku kaget dong, karena aku nggak pernah ngedapetin itu di Indonesia. Kalau kita kan di Indonesia 10 menit bahkan 5 menit sebelum latihan baru masih bisa masuk ke tempat latihan. Nah di sana tuh enggak, bahkan mereka datang tuh 2 jam sebelum latihan, 1 jam sebelum latihan. Jadi dia chill dulu di ruangan, mungkin 1 jam sebelum latihan dia ke gym dulu. Nah setelah itu baru saya paham kayak oh ternyata sangat jauh berbeda sama yang kita dapat di Indo. Gitu. Karena memang dia di stadion udah ada tempat gym. Kalau kita kan di Indonesia kan sekarang jarang banget ada tempat seperti itu. Mungkin kalau sekarang cuman Bali, Dewa, yang lain aku nggak tahu sih karena nggak ngikutin juga. Maksudnya di tempat latihan ada tempat gym juga. Nah itu yang memang di Indonesia tuh perlu dibenahin hal-hal seperti itu. Kalau karakter pemain lokalnya sendiri gimana, Cap? Jadi kan mungkin ya kalau saya coba perbandingan. Kalau di Eropa itu kalau aku nonton level usia muda, rata-rata pool pemain itu adalah pemain cuman 2. Satu adalah sayap yang punya kecepatan. Yang kedua itu adalah pemain dengan fisikal yang sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi dia tinggi, gede gitu. Jadi kalau duel-duel tas-tas itu pasti menang. Nah itu yang rata-rata make it ke senior. Nah jadi kalau ada pemain teknikal itu jadi langka sekali. Jadi komoditi yang dicari sama banyak sekali tim di Eropa. Karena dia secara teknikal, visi bermain, intelijensia itu sangat menonjol dari yang lainnya gitu. Makanya pemain-pemain kayak Lamine Yamal itu sangat rare atau langka. Nah kalau di Korea tuh karakternya gimana? Kalau di Korea tuh ya sama yang dibilang itu, mereka lebih banyak mengandalkan kekuatan sama fisik. Fisik ya? Iya, kekuatan sama fisik. Nah, yang untuk masalah teknik itu diambil dari pemain asing kayak dari Brazil, dari pokoknya pemain Eropa lah yang tekniknya pemain sayap, kata-kata pemain sayap sama striker. Nah, itu mereka ambilnya dari situ, tapi untuk yang pekerja keras itu ya dari Korea, dari lokal Korea karena memang dia karakternya emang seperti itu, kuat, fisik. Jadi kalau teknik memang nggak terlalu signifikan lah di Korea itu. Perbedaannya. Makanya pertama kali aku datang tuh kan Coach Shin langsung bilang, oh kamu nggak adaptasinya pasti nggak susah karena karakter kamu sama pemain-pemain di sana. Makanya itu yang buat saya juga kayak lebih confidence juga biar bisa dapat jam main di sana. Bersaing lah ya. Iya bisa bersaing. Oke. Nah ngomong-ngomong soal Coach Shin nih, kita bahas timnas dikit ya Cap ya. Jadi pertama kali ditunjuk sebagai kapten itu reaksinya gimana, Asnawi? Wah itu reaksinya tuh di Dubai. Jadi di Dubai itu kualifikasi Piala Dunia di Dubai. Nah itu yang dipanggil ke atas tuh aku. Jadi itu kayak presentasi lagi, nggak tahu lagi meeting apa gitu. Aku udah lupa. Aku, Nadeo sama Evan bertiga tuh. Aku tuh nggak mau naik karena mungkin kita nggak tahu kalau itu penunjukan kapten apa bukan. Jadi kita nggak tahu, disuruh naik aja. Disuruh naik aja, terus pas disuruh naik dipaksa-paksa naik kan aku nggak mau, mungkin aku kira itu cuman buat games disuruh naik, tapi aku pas disuruh naik ya udah kita naik bertiga tuh, aku, Evan sama Nadeo. Nah ditunjuklah sama coach, oh ini kapten kita. Evan kapten pertama, aku kapten kedua, terus Nadeo. Aku kaget dong, oh kok bisa ditunjuk kapten? Aku masih paling muda juga di sana, salah satu yang termuda kan itu timnas senior kan. Betul. Salah satu pemain muda, terus masih banyak pemain senior yang lain di situ. Terus ya udah aku kaget. Nah setelah itu
Tapi nggak ada, aku sih nggak datang juga manggil saya. Kenapa alasannya aku panggil kapten? Nggak sampai segitunya. Cuman ya udah aku ngikutin aja. Nah pada saat Evan nggak main, ya udah aku jadi kapten. Kalau Evan main, ya Evan yang jadi kapten. Jadi memang nggak ada kayak ditunjuk kayak, oh kamu langsung ditunjuk. Jadi aku kaget juga karena disuruh naik aja terus ditunjuk gitu. Gila, itu filosofinya dalam ya. Jadi Coach Shin itu cuma nunjuk orang tapi dia membiarkan skuadnya yang berdinamika ya, kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin dia melihat ingredients dari karakter Asnawi yang mungkin seorang yang terbiasa merantau, punya mental yang ini, itu yang dijadikan buat dia adalah sebuah penunjukan yang kayak udah biarlah dinamikanya mereka yang ini sendiri. Kan ini karakternya mungkin berbeda. Evan punya karakter sendiri, Asnawi punya karakter. Kalau di define leadership dari seorang Asnawi, kan mungkin ada yang bentuknya silent leadership. Jadi dia nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu orasi, tapi di ruang ganti kayak lead by example. Jadi kayak mungkin Cristiano Ronaldo lah. Ronaldo kan dia latihan 2 jam sebelum gym, paling belakangan juga keluar gitu kan dari sesi latihan. Nah, ada juga yang emang orator, Vincent Kompany tuh. Saya sempat lihat di ruang ganti, dia bisa 4 bahasa, jago komunikasi, jago untuk meyakinkan orang. Nah, kalau sebarannya kalau pada saat itu karakternya kayak gimana tuh leadershipnya? Mungkin Asnawi memerankan peran yang seperti apa, Evan yang seperti apa, Nadia yang seperti apa? Nah itu kalau pada saat pertandingan, kalau aku yang sebagai kapten, Evan, di ruang ganti itu Evan yang aku suruh ngomong. Jadi Evan yang ngomong di ruang ganti, nanti di lapangan aku yang ambil alih. Jadi memberikan ya maksudnya lebih energi lah ya. Iya, memberikan energi ke pemain karena kan Evan pada saat itu sering di bench juga kan. Nah Evan, jadi aku nyuruh Evan buat ngomong di ruang ganti agar dia bisa tetap berada di dalam tim sebagai kapten utama kita kan. Jadi dia yang selalu ngasih motivasi di dalam ruang ganti, sambil aku juga belajar cara dia berbicara seperti apa kan. Pada saat itu pertama kali juga aku sebagai kapten, terus masih muda juga. Nah sambil aku belajar juga cara dia buat menyampaikan motivasi ke teman-teman yang lain seperti itu. Dan sempat juga kemarin kan ada sedikit miskomunikasi soal pergantian kapten tuh yang sempat kemarin dipertanyakan lah gitu. Mungkin Asnawi bisa cerita sedikit soal itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu dengan ada sosok-sosok lain juga yang sudah bergabung bersama timnas, ada Bang J, kemudian ada Klok, ada macam-macam sosok senior lah. Nah itu seperti apa sih sebenarnya dinamikanya pada saat itu kalau berkenan ya Asnawi menceritakan? Iya, kalau pada saat itu memang kita nggak ada masalah persoalan kapten, tapi memang tidak ada pergantian yang saya tahu ya. Tidak ada pergantian kalau pergantian kapten itu ada. Jadi yang saya tahu ya saya masih kapten utama dan Jay sebagai kapten kedua, terus ada Martin Paes, terus ada Rido. Jadi yang ditunjuk itu cuma 2, tapi yang ketiga tuh by situasi. Dan itu kita ada meeting di Fairmont itu setelah dinner. Setelah dinner aku ngajak karena aku pengen semuanya clear. Jadi pada saat itu kalau nggak salah pertandingan di GBK itu yang seharusnya kapten tuh yang kita tahu tuh kapten kedua saya tuh Rido. Tapi yang ditunjuk Jay. Ya udah pada setelah itu aku tanya ke pelatih kayak mending gini biar tidak ada saling salah paham, kita tunjuk siapa kapten pertama, kedua, biar semua pemain tahu tidak perlu saling menunjuk ketika di lapangan. Jadi pada saat itu ya udah aku ajak aku, Rido, Sandi, Tom Hai sama Jay, kita berlima. Tom Hai aku ajak karena dia paling senior. Sandi salah satu pemain naturalisasi yang paling lama di dalam tim. Paling awal. Rido karena dia salah satu yang masih ada sebagai kapten juga dalam situ. Jay yang ditunjuk sebagai kapten pada saat itu, terus aku. Jordi kita nggak ajak karena dia nggak ada dalam tim pada saat itu. Lagi cedera. Selebihnya yang ada tuh cuman ini. Jadi
aku yang ngajak semua tuh. Inisiatif lah ya. Inisiatif ngajak. Ya. Terus aku ajak ke meja makan pelatih. Terus aku ngomong kayak saya butuh, kita semua butuh ditentukan kaptennya biar semua tuh jelas, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada ketersinggungan. Nah, pada saat itu Kusin langsung memilih Asnawi tetap yang pertama, kedua Jay, yang ketiga by situasi di lapangan. Nah di situ sudah clear permasalahan masalah kapten itu dan setelah itu tidak ada lagi perbincangan masalah kapten. Dan aku beberapa kali juga kalau masalah kapten aku mah nggak peduli ya, kayak ya udah kalau ditunjuk tanggung jawab aku, kalau enggak ya udah, karena memang pada sudah lama juga saya pengen serahkan karena sebagai pemain kita tahu kondisi yang kita sudah stabil atau enggak. Nah pada saat itu dari Piala Asia itu aku udah pengen serahin ke Jordi karena dia salah satu pemain paling senior kan dan paling berpengalaman. Kenapa saya ngasih? Karena respect karena pengalamannya jauh lebih besar dibanding saya. Tapi pada saat itu saya panggil Kusnova, saya meeting sama Kusnova untuk disampaikan ke Kusin. Nah setelah itu Kusnova sampaikan lagi ke aku, kayak Kusin masih percaya sama kamu. Ya udah, saya bilang, oh kalau saya masih percaya, tanggung jawab aku dong. Saya nggak bakalan mau lepasin aja. Kayak ya kalau dipercaya aku pakai, kalau enggak ya udah enggak. Nah, ya udah pada saat setelah itu nggak ada lagi permasalahan di pertandingan lawan Cina itu. Emang ya setahu aku ya udah aku kaptennya. Dan Jay juga sudah disampaikan sama Kusin kalau Asnawi nggak masalah kalau Asnawi dijadiin kapten gitu loh. Terus Jay nggak ada permasalahan sama sekali. Bahkan aku ada bukti chatnya kalau itu nggak ada permasalahan. Karena pada saat ada berita itu keluar, aku langsung telepon, langsung chat Jay, bro, you see this news? Maksudnya apa menurut kamu gimana? Dia, oh ini kita tidak ada masalah sama sekali. Aku ada bukti chatnya kalau ini, tapi saya nggak perlu tunjukin lah karena antara aku aja sama semua pemain gitu. Karena kita sebagai pemain ya kita harus menjaga semua ya, apa yang ada di dalam tim, kita nggak bisa isi dapur, kita nggak bisa kita umbarkan keluar gitu. Untuk unity lah ya dalam artian, karena kita ada misi masih pada saat itu berpeluang untuk bisa maju ke putaran berikutnya. Saya kan cuman meluruskan aja kayak jangan sampai jadi bola liar di luar lah. Betul. Karena permasalahan kayak gini kayak apa sih nggak penting banget masalah kapten dipermasalahin gitu loh. Itu menurut gue ya, Cap ya. Itu kenapa alasannya Coach Shin nunjuk lu? Karena lu nggak takut buat speak up, lu akan menyatakan menurut lu apa yang benar dan lu mementingkan tim ketimbang kepentingan pribadi sendiri. Makanya Coach Shin itu berkali-kali nolak untuk itu jangan dipindahin gitu. Karena saya tuh udah lama buat mau nyerahin masalah kapten itu karena pertama tuh yang Piala Asia tuh kayak menurut aku agak sulit saya kan kurang bagus bahasa Inggrisnya pada saat itu. Dan saya rasa mungkin untuk berkomunikasi ke beberapa pemain naturalisasi pada saat itu diaspora, nah itu tuh agak sulit menurut aku. Makanya aku mau serahin ke Jordi sama Klok. Karena salah satu pemain senior, tapi Kusin tetap berikan ke aku. Nah kalau kalian permasalahannya tanya sendiri sama pelatihnya lah. Gitu kan, saya cuman menanggung tanggung jawab aja gitu. Benar. Gitu. Iya. Nah kemarin juga sempat jalan-jalan kita ke Itali, itu main ke tempatnya Bang J gitu, ketemu Bang J dan juga ngobrol, diajak lah ke training groundnya, ke stadion di inilah sama dia, dan itu kelihatan sekali maksudnya gimana Jay sangat appreciate sama timnas, sama para fans timnas juga, para wartawan yang emang mendukung timnas, begitupun sama Bang Asnawi kan. Jadi aku sih nggak ngelihat ada intrik atau apa-apa ya di tubuh timnas ya. Cukup solid sih aku lihat. Jadi banyak banget yang bilang katanya ada isu lah, ada apa. Mungkin bisa dilurusin juga dari poin itu dari Asnawi. Kalau dari kita kan melihatnya unite banget gitu dari internal timnasnya. Ya kalau pemain sih yang saya tahu ya memang tidak pernah ada permasalahan. Bahkan kita tuh kalau day off kita sering keluar. Mungkin orang-orang lihat kayak kan biasa banyak banget berita kayak oh lokal sama lokal, diaspora sama diaspora. Padahal yang mereka lihat tuh
enggak seperti itu karena kita nggak update aja. Aku tuh sering keluar sama Verdong, sama Nathan, sama Justin. Aku sering keluar makan, sering ke mall bareng, sering sama Tom Hai. Tapi orang tuh nggak lihat karena kita nggak update aja. Gitu loh. Aku sering keluar sama Mes. Jadi bukan cuman keluar sama pemain lokal aja, tapi semuanya. Cuman nggak diupdate aja. Jadi memang di dalam tim tuh tidak ada permasalahan sama sekali. Itu pure saya bisa pastikan 100% nggak ada permasalahan. Ya, termasuk direction pelatih juga sama, nggak ada intrik, baik sama coach Shin atau yang sebelumnya terjadi juga aman-aman aja kan? Aman-aman aja. Begitu juga saya lihat waktu sama Bang Jay, aman-aman aja kayaknya, nggak ada situasi-situasi yang terlalu ini. Jadi banyak sekali ini. Padahal kita kan pengen support yang terbaik gitu ya buat timnas biar itu semua jadi stabil guys ya. Itu guys sudah di-clear sama kapten kita Bang Asnawi ya, dan kita akan touch juga sedikit tentang ada satu momen yang cukup viral di AFF ketika pas ada yang Faris Ramli gagal penalti. Terus Asnawi itu selebrasi dikit, itu benar-benar luapan ini emosi atau gimana tuh, boleh cerita sedikit nggak? Spontan aja. Spontan aja ya. Karena menit akhir kan. Iya. Menit akhir terus mereka sudah kena kartu merah 2. Kalau nggak salah kartu merah 2 terus dia dapat penalti. Nah itu kalau dia ngegolin dia menang itu. Selesai sudah pertandingan. Terus habis itu ya udah pas dia gagal ya udah aku spontannya datang ke dia terus bilang thank you. Terus aku diomelin sama Kusin itu sampai di hotel. Diomelin apa? Coach bilang apa waktu itu? Pokoknya jangan lakuin gini lagi. Kalau kamu lakuin gini lagi saya nggak akan mainkan. Oh gitu? Oke, sorry. Soalnya nggak sengaja kan. Dan mungkin itu yang jadi menurut gue ya jadi spesial ya. Alasannya salah satu juga dia dipilih jadi kapten karena menurut gue Asnawi mencoba untuk menjadi dirinya sendiri, tidak memfilter, maksudnya dari sisi apapun. Jadi apa yang terjadi di lapangan dinamikanya ya dia menjadi dirinya sendiri guys, sero itu. Dan gue jadi ngerti sih alasan kenapa Coach Shin sangat ini sama Asnawi ya. Dan ada juga tentang penalti Vietnam menit 90+1 jadi penentu kemenangan Piala Asia dan lolos ke babak 16 besar. Boleh nggak dideskripsikan momen tentang penalti itu? Kan biasanya tuh masalah mental ya. Nah itu kenapa Asnawi berani? Banyak juga yang pemain yang kicap. Piala Asia. Oh ya Piala Asia. Iya, banyak ini pemain yang kicap pada saat big moment gitu. Bahkan di Eropa ya. Baru-baru ini siapa ya yang waktu itu nggak ini ya? Adalah di salah satu final Piala Eropa gitu kalau nggak salah, Liga Champions, bukan Liga Champions atau Liga Eropa gitu yang, atau Piala Carabao ya gue lupa, yang akhirnya ada penendang yang harusnya dia designated kicker tapi dia nggak mau nendang karena dia nggak mau disalahin kalau salah gitu. Itu boleh nggak dijelasin kenapa Asnawi ambil? Nah itu tuh sebenarnya pada rebutan itu pengen ngambil. Rebutan? Wih keren timnas gue bro. Timnas gue rebutan bro. Ada Rafael yang mau ambil, ada Justin yang mau ambil, ada Egy yang mau ambil. Terus saya kan di belakang aja, karena ngelihat aja, karena nggak mau ngambil. Saya nggak mau ngambil. Saya nggak mau ambil awalnya. Oh mau lihat reaksi dulu nih kawan-kawan siapa nih gitu ya? Diam aja di belakang karena aku pikir kondisi saya sih itu kurang baik karena lagi habis cedera kan, habis cedera aduktor. Nah, dan saya masih ngerasa sakit pada saat itu. Nah, terus ya udah saya diam aja di belakang. Tapi Kusin manggil aku, no, Asnawi. Saya bilang, Coach, no, let him shoot. No, Asnawi, you. Pokoknya Kusin tuh maksain aku buat aku yang ambil. Terus ya udah ya pemain-pemain lain sudah datang kayak Egy, Arhan gitu datang ke aku. Ya udah ambil bang. Apa-apa. Terus ya udah aku datang, ya udah ambil aja. Ya nggak mikirin apa-apa lah, intinya fokus aja, terus ya udah aku shoot aja. Pressure nggak tuh? Nggak ada pressure-nya nggak sebelum ditendang tuh kayak ada keraguan kayak kalau gua nggak masuk gimana gitu? Pressure-nya tuh kaget aja kayak apa sih alasannya Kusin nyuruh aku untuk nendang gitu loh. Ya udah habis itu ya udah ambil bolanya, shooting. Kalau pressure-nya sih ya udah kayak ya udah biasa aja karena ya kalau masalah penalti itu masalah mental aja untuk bisa ngontrol feeling yang nggak bagus. Nah, pada saat ambil bola ya udah shooting. Sempet nanya nggak habis itu kenapa Coach Shin kekeh nyuruh Asnawi yang ambil? Aku nanyanya ke Kusnova.
Oh, ke Coach Nova. Aku bilang, Coach, kenapa aku yang diambil? Katanya, kalau kamu nggak mikirin apa-apa, syuting aja. Oh, itu bro, secil itu dia makanya. Karena kalau kamu tuh nggak mikirin apa-apa, pasti di syuting aja. Oh, iya. Kalau yang lain kan mungkin pikir aku mau syuting kiri atau kanan. Iya. Jadi bimbang kan pikirannya. Kalau aku katanya, ya udah syuting aja. Makanya dia pilih. Gila, bener-bener ya. Jadi Coach Shin itu sampai psikologi pemain tuh dia bisa paham gitu, kayak wah ini orang dia secil itu, dia nggak akan sempat mikirin. Ada mungkin yang overthink kali ya? Iya, kayak mungkin mentalnya kayak ragu antara mau syuting kiri atau mau syuting pelan atau pakai teknik atau gimana. Nah dia tuh mikirnya kayak Asnawi aja, kalau dia pasti di syuting aja. Oh, oke. Jadi aku tuh kalau aku yang nendang, aku nggak mikir mau syuting kiri atau kanan, ya udah kencang aja. Iya. Tapi benar sih itu buat nggak buat semua orang Cap gitu. Kemarin kita friendly lawan timnya Coach Justin Subaton, timku nih. Dapat penalti. Wah, itu mau nendangnya deg-degan banget padahal fun football doang. Karena masalahnya kalau nggak masuk itu dibulinya di sosial media. Pasti kan langsung ini mau nggak bisa gini gitu. Dibulinya bisa 2 minggu gitu. Jadi apalagi segede Piala Asia, gila ya. Dan emang dipikirin banget ya sama Coach Shin. Ini mah dia mah nggak mikir gitu. Dia mah pasti nendang aja gitu. Nendang aja nggak pusing dia. Keren, Coach Shin keren. Atau nggak pusing. Gila, Asnawi keren mentalnya bro. Gila nih, langka nih mental kayak gini nih. Dan juga ada tentang beberapa aturan-aturan mungkin ya yang barengan sama Coach Shin tuh yang nggak dianggapnya tuh nggak kenal kompromi. Ada nggak sih hal-hal yang nggak boleh dilanggar gitu selama bersama Coach Shin? Iya, kalau hal yang nggak dilanggar ya mungkin semua pelatih hal normal ya. Kayak telat latihan, telat makan. Nah, tapi dia tuh lebih disiplin lah untuk memberikan sanksi. Oh gitu. Iya. Sanksinya apa? Denda atau nggak main atau apa? Denda. Oke. Kadang juga nggak dipanggil. Kan udah banyak kan yang tersebar di sosial media masalah keluar malam, terus ketahuan nggak dipanggil lagi. Nah terus ada yang kayak telat, maksudnya jadwalnya tuh sempurna di kayak hari libur kita datang jam 7, disuruh datang jam 7. Ada yang datang jam 8 atau ada yang lewat cuma 10 menit, ya tetap aja denda. Gitu. Nah itu kan menarik tuh ya kalau ada yang dunia malam atau apa, itu selama periode timnas saja atau ketika di klub dipantau juga sama Coach Shin? Oh enggak, itu selama periode timnas. Selama periode timnas kan, iya. Periode timnas. Iya, menarik lah itu soalnya karena kan situasi dari Asnawi lumayan menarik nih karena pada saat itu di Korea mainnya gitu kan, terus pindah ke Thailand, pasti kan itu 2 tempat yang dunia malamnya mantap-mantap itu gitu. Apalagi di Thailand kan gila. Iya. Jadi itu gimana memanage urgensi untuk namanya juga pemain bola kan pasti rutinitas tuh. Jadi latihan terus kan, main gitu kan, pasti ada boringnya. Gimana caranya Asnawi biar bisa menyeimbangkan antara tentunya profesionalisme dan juga seorang pemain yang juga manusia. Butuh tentunya relaksasi dan apa yang dituju untuk bisa bikin selain tadi game ya, main PUBG ya gitu. Apa yang lain nih biasanya buat Asnawi? Kalau aku sih lebih ke kebanyakan keluar nongkrong aja. Nongkrong nih. Sama Arhan kali ya kalau di Thailand ya? Sering juga sama Arhan. Terus kadang di tim aku tuh ada banyak pemain asing. Nah, jadi ada Irfan. Aku tuh dekat banget sama dia. Irfan yang pemain Singapura. Nah, aku tuh sering keluar sama mereka karena dia tuh sudah lama di Bangkok kan. Nah, aku sering keluar sama dia, sering keluar dinner, makan. Kalau hari libur kita banyak kegiatan kalau di Bangkok, banyak banget kegiatan. Ada jacuzzi, banyak hal-hal yang kadang kita liburan, kadang ke Bali. Kalau libur 4 hari itu kita ke Bali, kita ke Lombok. Jadi banyak hal-hal yang kita jalankan kalau di luar dari jadwal latihan. Jadi itu kurang lebih go to relaxationsnya Asnawi guys ya selama di Thailand. Dan ada juga nggak sih di era Shin Tae-yong perbedaan gitu kurang lebih dengan pas Patrick masuk gitu. Jadi kan satu kan karakternya beda nih, satu lagi nih kayaknya lebih chill gitu kan pas Coach Patrick masuk, lebih mungkin gak ada direction spesifik tapi lebih general. Nah itu yang Asnawi rasakan, dinamika perubahan itu di awal-awal tuh seperti apa?
Ya kalau aku kan nggak terlalu banyak di pas Patrick kan. Iya. Nah tapi perbedaannya masalah disiplinnya mungkin mulai sedikit berkurang karena yang aku lihat ya lebih chill lah lebih chill dia lebih ya. Chill karena mungkin Eropa ya jauh lebih chill. Kalau Kusin jauh lebih disiplin dan ya mungkin semua pemain kayak sedikit takut lah ketika melakukan sesuatu hal. Lebih strict lah dia ya. Ya lebih strict. Ya kurang lebih seperti itu sih. Dari sisi instruksi ada nggak perbedaannya? Misalnya kalau Coach Shin pendekatannya taktikal, mungkin ada video ini dulu, analisa dulu sebelum pertandingan, terus Coach Patrick do your thing. Anjay, misalnya kayak gitu atau gimana? Ya kalau masalah itu sama sih. Sama. Oke. Ya cuman yang lebih sering memberikan instruksi itu coach kalau di meeting ya. Iya. Ini siapa namanya? Pastor. Oh, okay. Iya, Coach Pastor. Sampai lupa saya namanya. Jadi Coach Pastor ya. Iya, jarang dipanggil soalnya. Jadi lupa. Iya, kesalahan. Jadinya kan nanti ini jadi pelajaran lah gitu. Dan ini kan sebenarnya Asnawi juga mengalami persaingan sengit banget dari zamannya Coach Shin sampai Coach Patrick ya. Dan antara lain tuh harus kalau di posisi back kanan ya, at least ya, itu di situ yang berkompetisi ada Asnawi, ada Kevin Dix, ada Sandy, ada Yakob juga. Itu gimana tuh dinamika biar bisa, kan semua masih pengen main dong. Iya betul. Nah dari Asnawi sendiri gimana menjalani dinamika itu? Lawannya lumayan beda-beda nih karakternya soalnya. Ya kalau awal-awal sih kan itu Kevin Dixon belum datang ya awal-awalnya. Ya. Yang masih ada tuh masih Sandy. Nah itu tuh kita memang persaingannya ya tidak ada permasalahan sih kalau di luar lapangan. Jadi kita nggak ada saling seperti apa. Cuman di dalam lapangan ya udah bersaing aja. Aku pernah bilang sama Sandy, bro, kalau kamu dimainkan aku nggak ada masalah. Kita itu kesempatan kamu, tapi ketika aku yang dimainkan, ya saya harap juga kamu nggak permasalahin karena siapapun yang dipercaya pelatih, it's okay, kita lakukan aja buat Indonesia, aku bilang gitu. Karena pada saat Piala Asia itu, kan Sandy yang lebih sering dimainkan kan, karena aku ada cedera aduktor pada saat itu. Nah Sandy yang sering dimainkan, aku bilang ke Sandy pada saat di Piala Asia itu, aku bilang, Bo, ini kesempatan kamu, kan sebelumnya aku terus yang main kan. Nah kalau aku tuh nggak pernah permasalahan kalau kamu yang dimainkan. Sama pun halnya kalau aku yang dimainkan ya kita kan cuma ditunjuk aja, tapi kita ngelakuin aja yang terbaik gitu loh. Nah dan aku sama Sandy nggak ada permasalahan kayak like normal, you know, in football normal aja seperti itu. Kalau masalah persaingan rotasi pemain gitu. Dan pasti pelatih juga akan mengambil keputusan berdasarkan mungkin karakteristik lawan yang lebih cocok untuk dipasang pada saat itu siapa. Apakah Asnawi mungkin sedikit lebih ofensif, lebih mengandalkan kecepatan, atau Sandy yang lebih balance ya ofensif sama defensifnya gitu. Ada nggak sih mungkin dari pemain-pemain nggak harus yang posisinya sama ya, tapi overall ada Prof Toha, ada Ole, ada Jay, ada Kevin, ada Calvin yang mungkin nilai-nilai yang akhirnya Asnawi ambil gitu, kayak barengan di sesi latihan kayak ini gue nggak bisa kayak gini nih gitu, atau enggak ini kok dia value-nya kayak gini ya, kayak bagus nih, mungkin bisa gue terapin gitu. Ada nggak dengan adanya pool pemain yang jauh lebih lebar dan lebih berkualitas ya terakhir di timnas? Iya pasti kalau dari aku pribadi sering banget bertanya ke mereka. Kayak ke Sandy, kayak bagaimana cara penempatan posisi, kan mungkin dia yang jauh lebih banyak pengalaman, cara mengambil posisi. Kalau ke Jay juga sama. Jadi di dalam tim itu kita semuanya saling diskusi. Kayak jadi kalau saya pribadi ya saya nggak malu buat bertanya ke mereka, karena kita harus ngakuin kalau dia pengalamannya jauh lebih bagus dan dia bermain di kompetisi yang jauh lebih bagus dari kita. Jadi otomatis dia pasti pemahaman sepak bolanya jauh lebih bagus. Makanya kalau saya pribadi saya lebih banyak bertanya karena saya nggak mau malu buat nanya ke mereka, karena kan ilmu kan siapa tahu dia mau bagi kan bagus juga buat kita untuk terapkan. Jadi memang ya saya sering bertanya sih ke mereka kayak hal-hal soal penempatan posisi, cara ngambil orang. Nah itu tuh ada beberapa momen yang Jordi itu salah satu yang membantu kita buat ada satu hal yang saya sangat ambil dari pelajaran dia. Ketika ambil bola tuh
bola duel, dia tuh sering dorong orangnya terus balik badan buat ngejar bola. Jadi lawannya tuh ketinggalan. Tapi nggak foul. Second ball. Ini namanya. Jadi tahan. Iya. Tahan baru dia lari. Jadi kalau lawan tendang bola, dia blok lawan. Iya. Jadi bolanya tuh pemainnya tuh nggak bisa ngejar bola itu. Keren. Ini namanya dark arts. Anjay, ya seni bertahan dengan cara yang sebenarnya nggak melanggar gitu. Nggak melanggar. Karena body block terus kejar bola. Nah itu yang coach selalu ngasih tahu ke kita semua nih. Kalian harus contoh Jordi cara ambil. Dia coach kalau meeting selalu keluarin video-video Jordi cara ngambil bola, ngambil lawan. Dan ya kita semua belajar di situ dan memang bagus. Kita nggak capek buat ngejar bola karena cuma body, bolanya out. Tapi lawannya nggak bisa ngambil bolanya karena telat beberapa second kan. Iya. Itulah trik-trik dark arts yang wajib dipahami oleh para back yang sebenarnya untuk mengakali nggak pelanggaran tapi bisa menang duel gitu. Itu hal-hal yang mungkin mantap ya, makanya mungkin Jordi cocok jadi pelatih kali ya, sosoknya dia gitu. Dia bahasanya juga bagus ya, dia bisa berapa ya? Dia bahasa Inggris, Spanyol, Indonesia mungkin dikit-dikit ya. Jadi punya ingredients lah mungkin Jordi nanti ya. Dan ada perbedaannya nggak sih dari sisi backroom staff pendekatannya dari Coach Shin sama Coach Patrick? Kan dari sisi tim itu Coach Patrick tuh lebih banyak ya orang yang ada yang spesifik gitu tugasnya. Sementara Coach Shin walaupun besar juga timnya, tapi kalau dibandingin sama Coach Patrick kan backroom staffnya lebih lean lah, kurang lebih gitu. Nah, gimana sih perbedaannya at least ketika Asnawi dipanggil pada saat itu? Ya ketika aku dipanggil sih pas zaman Coach Patrick, saya kurang banyak komunikasi sama dia. Karena ya saya nggak tahu ya. Memang kurang komunikasi aja. Karena kata-kata yang aku tahu kan aku sekamar sama Egy. Dia tuh lebih sering dipanggil kayak meeting pribadi. Nah sedangkan aku enggak. Nah, makanya pada saat itu aku sudah kayak sadar diri lah kayak dia nggak butuh aku di dalam tim. Jadi saya dari hal itu saya sudah bisa tahu kayak mungkin ini di sini nih aku nggak bakalan main. Karena saya sudah melihat tahap-tahap sebelumnya. Karena kalau di Kusin tuh aku paling sering dipanggil. Kayak paling sering dipanggil untuk meeting, sering dipanggil, sering ditegur. Nah aku tuh ketika di latihan saya nggak ditegur berarti saya nggak dibutuhin. Itu salah satu yang pemahaman saya. Nah tapi ketika di Kusin saya orang yang paling sering ditegur, paling sering diomelin. Nah, di satu sisi di situ saya bisa menilai kalau saya sangat dibutuhkan karena dia pengen aku baik, pengen aku berubah, pengen aku kesalahan yang aku buat diperbaiki. Tapi di zaman Coach Patrick saya nggak diperlakukan seperti itu. Tapi ya itu kan hal wajar ya di dalam tim karena memang ada yang pemain-pemain yang lebih diprioritaskan dan itu ya sangat wajar aja karena ya cuman perbandingannya ya seperti itu yang aku rasain. Ya mungkin beda kepelatihan, beda preferensi juga dari pelatihnya untuk bisa mungkin melihat siapa orang-orang yang pengen diandalkan gitu. Iya betul, karena kayak Egy kan saya satu kamar, Egy beberapa pemain yang lain ya mereka sering dipanggil ya mungkin pas zaman Kusin mereka nggak dipanggil. Iya benar gitu benar. Jadi memang ya dinamikanya memang seperti itu aja di sepak bola. Jadi saya juga tidak mempermasalahkan, cuman sadar diri aja. Sesuatu yang wajar dan natural. Sesuatu yang wajar ya. Dan kita baru aja penunjukan juga kan pelatih baru, Coach John Hartman. Itu udah ditelepon Asnawi buat ditanya-tanya karena kan sebelumnya kapten, kemudian mungkin nanya dinamika gitu tentang tim gitu. Udah sempat dikontak? Pernah dikontak. Jadi pertama dia datang ya di WhatsApp, ya nanyain kayak gimana kabarnya. Ya banyak lah komunikasi. Ya pernah ditanyain juga, pernah dikontak lah. Kita sempat komunikasi sama. Saya rasa semua kan dia bilang 60 pemain itu. Ya mungkin saya salah satu yang ada di situ juga. Jadi benar-benar di reach out lah ya sama. Ya respect sih sama pelatih ini. Ya maksudnya dia peduli sama semua pemain yang pernah berada di tim nasional. Gitu. Dan communication wise apakah cukup lancar sama Coach John Hartman dari sisi nggak ada kendala bahasa apa segala macam, cukup straightforward apa yang pengen diharapkan dari Asnawi? Ya selama yang dikomunikasi itu ya dia pengennya kayak kamu nunjukin aja di pertandingan di klub. Kalau
bagus ya pasti kita bakal panggil gitu. Iya, berarti dia menjanjikan juga kan memantau pemain diaspora yang bermain di Asia gitu ya, kurang lebih gitu. Ya harapannya seperti itu. Jadi semua pemain yang ada di luar juga, walaupun di Eropa ataupun di Asia itu semua dipantau, dilihat pertandingannya, karena kan perkembangan kita juga kan bukan di 2 tahun yang lalu, tapi kan pasti kita ada perkembangan juga. Gitu. Nah, unfortunately kan Asnawi lagi cedera nih gitu, berarti harus melewatkan kalender FIFA di bulan Maret ya nanti gitu. Mungkin untuk pertama kali kepelatihan Coach John Hartman itu mungkin belum bisa bergabung. Nah, harapannya sendiri mungkin dari Asnawi terhadap timnas ke depannya, apalagi kan kemarin tuh kita nyaris aja nih bisa main di Piala Dunia. Apakah menurut Asnawi Piala Dunia tuh emang mimpi yang masih butuh next step gitu buat kita bisa raih, atau itu sesuatu yang mungkin realistis untuk kita capai di gelaran berikutnya, given that memang sekarang kan kontestannya makin banyak ya, jadi harusnya bisa lebih realistis gitu kan, lebih terbuka gitu, lebih banyak. Kalau dulu kan mungkin lebih sedikit gitu. Ya, gimana versi Asnawi lah gitu, udah menjalani round 1, round 2, round 3 gitu kan. Ya kalau aku mungkin kalau berada di Piala Dunia dengan kota yang sangat banyak ini ya bisa dibilang realistis, tapi kalau untuk bersaing di sana masih butuh step yang mimpi yang sangat perlu dimatangkan dulu. Kita naikin kualitas lagi. Iya, kualitas pemain. Ya, kualitas pemain itu masih sangat butuh, karena yang sekarang kan ya belum banyak yang pemain yang matang lah untuk bisa berada di sana. Termasuk aku kan bisa dibilang ya belum pantas juga buat bermain di Piala Dunia, tapi pemain-pemain yang ada di tim nasional sekarang itu yang cuman beberapa doang yang grade A yang bisa main di sana, ya itu kita bisa lihat juga lah. Kalian bisa lihat yang masih bersaing di kompetisi Eropa kan cuma beberapa. Ya, jadi ya semua juga bisa tahu lah gimana konsepnya. Berarti mungkin menurut Asnawi untuk sampai ke sana itu bukanlah mimpi yang terlalu jauh, tapi jika dimungkinkan kalau lolos jangan sampai kita dipermalukan, barang lebih kayak gitu ya. Sampai kita lolos terus kita dibantai-bantai di sana. Itu. Jadi harus dipersiapkan jauh lebih baik dulu pemain-pemainnya. Ya, karena itu jauh lebih lebih penting lah. Karena kan kalau untuk berharap dari usia muda yang ada sekarang di Indonesia kan itu masih jauh, karena fasilitas kita apalagi masalah akademi dan lain-lain itu masih terkebelakang ya. Masih jauh lah bisa dibilang untuk bisa berada di sana. Tapi ya harapannya sih ya begitu, tambah pemain aja udah. Karena kalau mau lolos ke Piala Dunia dengan harapan pemain-pemain yang ada sekarang ya masih belum cukup menurut saya. Harus ditambah pemain-pemain yang jauh lebih. Ya kalau mau ngambil pemain diaspora ya sekalian ngambil yang kualitasnya yang mungkin seperti kayak Jay, Verdong dan lain-lain yang ada di Eropa, Kevin yang masih bermain di kompetisi top Eropa lah. Jadi ya kalau bisa diambil tuh ya harapannya pemain-pemain yang seperti itu biar bisa bersaing juga. Dan naturalisasi diaspora kan bentuknya percepatan, akselerasi ya, bukan end game lah gitu. Harusnya kan memang end game-nya tuh pembibitan pemain kita yang memang bisa untuk ini. Nanti kalau misalnya Asnawi jadi ayah nih, anaknya dikasih izin nggak jadi pemain bola? Misalnya cowok nih gitu. Iya pasti dong. Oh dikasih ya? Kasih dong. Oh keren. Saya yang latih. Wih ini nih suka nih gue nih gitu. Karena mulai ada statement yang katanya jadi pemain bola nggak menjanjikan gitu. Salah itu. Salah ya. Pemikiran yang salah. Kalau pemain bola nggak jadi mungkin, tapi kalau konsisten dan persisten harusnya bisa seperti Asnawi. Iya. Gitu. Jadi mungkin di sekolahin mungkin di pathway-nya Asnawi, jadi sempat dulu di Makassar dulu, nanti mungkin dipindahin ke akademi mana gitu ya, kurang lebih ya. Kan suruh di sepak bola kan bukan cuma di tim nasional kan. Jadi pendapatan kita kan bukan di tim nasional. Benar. Pendapatan kita di kan klub. Di klub. Nah itu menarik tuh. Maaf nih, aku potong ya. Ada juga kan beberapa concern kalau dengan membela timnas itu jadinya kesempatan di klubnya jadi tergerus. Nah pandangan Asnawi soal itu gimana? Kan ada beberapa yang pemain yang, ini aku sebut aja ya, lebih sering dipanggil ke timnas jadinya
karir di klubnya agak sedikit sulit nih. Kayak Arhan misalnya pas di Korea, ada juga kalau nggak salah statement dari beberapa media di Korea yang bilang terlalu sering mengutamakan timnas gitu. Jadinya karirnya nggak progres di Korea. Nah, sementara kan ini kalau kita nggak gitu juga ini soal nasionalisme gitu kan ya. Itu pandangan Asnawi gimana tentang bagaimana membalance atau menyeimbangkan karir di klub tetap harus progres juga, karir di timnas juga tetap harus bisa berkembang gitu. Iya, kalau masalah itu sih itu yang terkendalanya di usia muda kita, di usia dini, yang di usia kompetisi usia 23, 19, 16 karena itu memang butuh training camp yang panjang. Saya juga mengalami itu pas di PSM, makanya di PSM itu saya menit bermainnya nggak begitu banyak, karena lebih banyak ke timnas dibanding ke klub, main di klub. Nah, that's why hal itu yang perlu dibenahi. Kenapa terjadinya seperti itu? Karena pembinaan usia dini kita tidak bagus. Iya, ada gap ya di situ. Ada gap di sana, makanya tahapnya tuh tidak bagus lah dibagi pemain. Tapi kalau untuk di timnas senior kan itu bisa dipanggil ketika FIFA MSD doang. Betul. Jadi itu tidak mengganggu kegiatan klub. Benar. Dan ya kalau dibilang buat mengganggu klub dengan tim nasional itu enggak, jauh berbeda. Jauh berbeda. Itu yang mungkin di usia dini yang di usia banyak, dini doang banyak dilema-dilema kayak gitu dilema, karena di usia dini kan training campnya lumayan panjang. Iya, jadi mengganggu kegiatan tim nasional. Iya, dan harusnya memang usia dini itu adalah waktu di mana emang mereka berkompetisi lebih banyak ketimbang menurut gue ya, menit bermain tuh dibutuhkan banget kan dari usia muda untuk dapat segera progres ke tim senior. Makanya kan mungkin ya di Eropa terutama kan kayak Lamine Yamal udah main di timnas senior di usia segitu, tapi menit bermainnya di klub juga banyak banget. Bahkan di Euro kan dia sampai dibatasin ya, cuman boleh main 70 menit karena aturannya nggak masuk umur dia. Jadi kan kayak di Eropa kan kayak mungkin Lamine Yamal usianya masih muda, tapi dia udah nggak dipanggil ke timnas usia dini. Usia dini, betul. Karena di usia dini yang lain sudah banyak pemain-pemain yang kualitas juga. Sedangkan di Indonesia kurang. Jadi ngambilnya pemain yang di top di senior. Benar. Jadi kayak Arhan jadinya dibutuhkan di yang situ. Seharusnya ya udah dia dibutuhkan di senior aja. Struik kemarin di AFF juga kan akhirnya dipanggil. Harusnya kan dia udah senior itu di situ. Oh iya jadi gapnya ada di sana. Gapnya di situ karena pembinaan di Indonesia itu tidak bagus. Tidak berjenjang gitu loh. Iya. Apa kurang lebih saran yang Asnawi bisa kasih untuk pembinaan? Misalnya nih ya, nih saya punya mimpi saya itu membeli Persepak Payakumbuh. Saya punya kampung Payakumbuh di Sumatera Barat. Itu bukan klub profesional lah gitu, klub Tarkam lah di sana. Yang saya punya mimpi suatu saat nih saya bawa Payakumbuh ke Liga 1 gitu. Jadi kan pertama pembinaan dulu nih orang-orang warga Payakumbuh. Mungkin kalau Asnawi itu warga Makassar gitu. Apa nih gapnya kalau dilihat ya kan udah pengalamannya panjang gitu ya dari pembinaan. Kalau misalnya Asnawi punya unlimited source, jadi dapat kontrak gede banget ya, berikutnya di Thailand, kayaknya luar biasa, diinvestasikan ke kripto, punya 20 juta dolar gitu kan, anjay. Jadi Asnawi nih pengen membenahi pembinaan di Makassar, apa dulu yang Asnawi mau bikin? Lapangan. Paling penting lapangan. Infrastruktur sepak bola di Makassar itu nggak ada. Di Indonesia malah, bukan cuma di. Sebarannya tuh benar-benar berat ya. Iya, jadi yang perlu dimenahin tuh pemerintah ya sama PSSI itu menurut saya harus kolaborasi membuat lapangan sepak bola yang layak di setiap daerah. Karena lapangan itu salah satu anak muda atau anak kecil biar bersemangat latihan. Saya merasakan itu ketika saya bermain di Makassar pada saat itu lapangannya jelek. Terus ketika saya ke Jakarta atau ke daerah lain yang lapangannya bagus itu kayak, bagus banget lapangannya. Senang banget gitu. Jadi rasa buat semangat buat berlatih dan bertanding itu jauh lebih besar. Sama aja di profesional juga sama. Ketika kita bertanding contoh di lapangan yang nggak bagus di Indonesia, tapi ketika
timnas, saya ke timnas terus main di GBK, wow banget lapangannya gitu loh. Kalau lapangannya dalam kondisi baik ya, karena beberapa kali udah nggak bagus. Oh iya, ada tuh, gitu. Bolanya nggak ngalir tuh, ada tuh, iya. Jadi yang perlu dibenahin, ya saya sih harapannya PSSI sama pemerintah tuh kolaborasi ataupun swasta kolaborasi membuat lapangan sepak bola yang layak di setiap daerah. Itu tuh ada programnya tau. Asnawi pernah dapat ini nggak knowledge soal itu. Jadi FIFA program. Jadi gini, PSSI itu punya opsi untuk mengunlock masing-masing program FIFA. Jadi setiap program yang mereka apply, mereka akan dapat uangnya kalau di dim proposalnya bagus untuk akhirnya itu diakselerate. Salah satunya adalah pembangunan lapangan dan training center. Itu tuh ada. Jadi sebenarnya program FIFA-nya ada. PSSI itu tinggal apply doang. Iya, harapannya sih jalan ya. Karena kalau nggak jalan ya itu yang masalah. Karena sampai saat ini kalau di Makassar saya lihat belum ada, makanya. Oh, mungkin sebarannya juga yang nggak terdistribusi ke seluruh Indonesia. Mungkin programnya di-apply, tapi mungkin di-apply-nya di Jawa, mungkin banyaknya gitu ya. Kita berpositif thinking lah ya. Mungkin ini next levelnya adalah ya program itu harusnya bisa juga di-touch ke sisi timur yang Indonesia juga gitu, bisa dapetin itu. Oke. Itu menarik sih. Thank you so much itu untuk saran pembinaannya. Sekarang kita main yang agak sedikit ringan-ringan dulu nih. Kita main quick fire questions anjay. Ini jawabnya cepat aja. Jadi satu kalimat langsung jawab cepat aja. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mau kita lempar ya. Yang pertama, lawan tercepat. Yakob Sayuri. Iya. Gila, Yakob bro. Emang bro, Yakob keren bro. Ya. Terus gol favorit? Ya lawan Vietnam. Yang lawan Vietnam. Oke. Kemudian stadion away paling angker? Vietnam. Iya. Oh, National Stadion. National Stadion. Oke. Susah kali kita menang di situ. Oh, itu emang atmosfernya ini? Sebenarnya memang selalu full. Selalu full. Iya, susah buat berbicara. Hampir sama GBK lah. Hampir sama kayak GBK. Pantesan mereka selalu jadi ini kita ya, rival kita ya. Oke. Boleh juga lu Vietnam. Oke ya. Kemudian pemain paling jahil di tim yang pernah ditemuin, baik di timnas ataupun di klub? Marcelino. Marcelino tuh jahil. Oke. Jahilnya gimana? Jahil aja pokoknya. Dia sering ngerjain pemain-pemain lain. Oke. Starboy kan dia harusnya Starboy. Siap Mas Terino, nice dream ya. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia itu realistis atau mimpi? Kalau untuk saat ini masih menurut aku ya mimpi. Masih mimpi. Iya. Mimpi yang dalam progres. Mimpi yang dalam progres. Iya. Butuh waktu buat dimatangkan dulu buat biar ke sana. Oke. Nah, ini mungkin saya pengen ajak Asnawi buat lihat foto dan sampaikan 2-3 kata lah yang bisa Asnawi jelaskan tentang sosok-sosok ini ya. Yang pertama, deskripsikan 2-3 kata untuk sosok yang ini. My superhero. Wih, keren. Tapi hubungan sama bokap sekarang lebih dekat. Kalau kan kemarin kan katanya kan agak sedikit di awal-awal karir agak sedikit keras orangnya. Kalau sekarang udah lebih lebih soft tapi sama aja sih. Lebih soft tapi sama aja. Jadi kalau saya habis tanding, pasti dia langsung nelpon. Langsung nelpon. Pasti selalu evaluasi. Oke. Jadi masih care banget untuk progresnya. Tapi Asnawi embrace lah hubungan dengan ayah ketika masih ada. Ya, saya udah yatim piatu. Jadi ketika bapak udah nggak ada nih, misalnya kita sukses nih, ada kesuksesan, ada milestone di hidup kita yang pengen kita share tuh udah nggak bisa. Sedihnya tuh di situ, jujur gitu. Jadi punya bapak yang sekaligus coach pertama itu pasti sangat berkesan banget buat Asnawi. Semoga bisa dipass on ke anaknya nanti ya, yang jadi pemain bola juga. Yang kedua ini sosok Coach Sinteyong. Dua kata. My big boss, keren. My big boss, asik gitu. Tapi ini ya masih kontak-kontakan juga sama Coach Sinteyong. Dia pas aku cedera dia ngechat aku ngasih semangat. Oke, pas dia tahu ACL itu dia kasih semangat ya. Oke. Yang ketiga ada Coach Patrick. Aduh, nothing to say. Ya bro, ya.
Udah, ini baik-baiknya cepat-cepat aja lah kita kali yang ini kita komen ya. Ini Pak Erik. Bos Ketum. Bos Ketum, siap Bos Ketum. Iya. Siap. Oke, Bos Ketum gitu. Ya, semoga Bos Ketum sehat-sehat ya, itu aja pesannya. Dan ini juga ada Bang J. Our Capitano. Oh, Capitano. Lu ngerasa tapi dia leadershipnya gimana? Bagus kan ya. Salah satu yang nunjuk dia tuh aku. Oh gitu. Lu ngelihat dirinya dia tuh juga. Maksudnya salah satu yang menilai dia bisa jadi kapten tuh aku. Oh oke. Aku ngasih tahu ke Coach Shin. Jadi pada saat itu aku nyampein ke Coach Shin kayak Coach. Karena pada saat itu lawan Vietnam saya nggak main. Pada saat itu aku lawan Vietnam aku nggak main. Terus aku nyampein ke Coach Shin, Coach siapa yang akan jadi kapten besok? Kata Coach Shin, menurut kamu siapa? Oh kalau menurut aku Jay atau Rido. Terus Coach Shin bilang, kalau Jay dia baru debut. Itu pertandingan pertama Jay itu lawan Vietnam, baru debut. Mungkin belum bisa. Tapi aku bilang, kayaknya bisa Coach. Dia tuh cara berbicaranya bagus dan lantang di lapangan gitu. Terus kata Coach Shin, kayaknya Rido dulu. Oh it's okay, Rido nggak apa-apa juga karena Rido juga bagus. Karena memang Rido vice captain aku sebelum datang Jay. Udah jadinya si Rido dulu. Setelah itu Jay yang ambil alih. Tahu nggak kenapa gue ngerasa kayak dia punya ingredients buat jadi kapten? Salah satu sikap dia yang buat gue kaget ya kemarin. Kan pas ke Italia kemarin kita tuh nonton Sassuolo Juventus kalah lumayan gede gitu. Salah satunya blunder Jay. Jay bikin blunder di situ di pertandingan lawan Juventus. Tarik Muharemovic duetnya dia juga bikin blunder di situ. Nah, kalahnya gede. Nah, pada saat itu kan kita berkolaborasi dengan official broadcaster ya, Cap pada saat itu sama Sassuolo. Nah, jujur gue takut, gue mau nanya tentang pertandingan, gue nggak enak, ngerti nggak sih? Karena dia bikin blunder, kalahnya gede. Gue mau nanya tentang pertandingan, nanti gue tuh khawatir karena kan netizen kita itu lumayan galak ya. Kalau gue tiba-tiba tanya tentang pertandingan di mana dia bikin blunder, terus di capture sama netizen, nanti digoreng-goreng. Gue udah punya pikiran itu buat melindungi Jay. Tapi tau nggak, Cap Asnawi, Jay bilang apa ke gue? Jadi gue nyiapin games untuk pertanyaannya. Gue tanya games sama dia biar dia nggak ditanya soal blundernya dia. Dia berhentiin gue, dia bilang ask me about the game. Anjing, di situ gue merinding bro. Gue kayak dia tahu dia lagi bikin blunder. Dia mainin solid 40 menit, mainnya solid banget. Terus dia bikin blunder, abis itu kalah gede lah Sassuolo. Tapi dia orang yang pertama ingin dikritik, dia bilang ask me about the game. It's okay, ask me about the game. Padahal ada press officer di sebelahnya dia yang ngerekam kan. Kalau tiba-tiba ternyata gue nanyanya nyelekit nih, pasti kan direkam sama dia dan disensor tuh. Dia nggak mau. Tanya tentang blunder gue, tanya tentang ini gue. Jadi dia yang pertama mengkritik dirinya sendiri. Ya dia memang personalitinya baik sih. Dan kita juga sering komunikasi dan dia sangat sangat bisa menjadi. Ya memang dia salah satu yang bisa menjadi leader di dalam tim dan. Ya memang di dalam tim tuh banyak banget yang mau jadi leader terutama di tim nasional sangat banyak yang mau jadi leader, tapi menurut saya yang sangat mencukupi itu ya Jay dengan cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan opini dan lain-lain itu ya salah satunya Jay. Dan gue setuju sih bersama tentunya ingredients pemain yang kita punya sekarang dengan Asnawi, dengan Arhan, dengan Jay, dengan Kevin, dengan Ole, dengan Bang Toha, semua lah ya. Itu kita tentunya tidak akan mengubur mimpi kita ke Piala Dunia. Seperti kalian juga para penonton my friends yang bermimpi untuk sebelum ngelihat Indonesia ada di Piala Dunia, beneran nonton Piala Dunianya dulu. Bisa banget kawan-kawanku. Untuk nonton Piala Dunia 2026 bersama gua ke Dallas, Texas nanti caranya gampang. Kalian tinggal beli produk Rexona dan ingat 3S. Shop ya, selfie dan submit. Itu dia. Lo tinggal belanja produk Rexona, struknya langsung disubmit ke WhatsApp Rexona yang nanti ada di QR code di sini. Kemudian kalian tinggal selfie foto kalian di billboard
BA-nya Rexona, ada Vinicius Junior, ada Santi Gimenez, ada Enzo Fernandez dan juga Cole Palmer. Di tempat-tempat terdekat dari kalian langsung juga disubmit ke WhatsApp-nya Rexona ya. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan kesempatan nonton langsung Piala Dunia 2026 full funded by Rexona. Itu dia kawan-kawan ya. Lanjut, ini kita bicara chapter Thailand sekarang. Keren. Alasannya kenapa milih Thailand sih? Cap gitu. Dari mungkin beberapa penawaran kan sempat ada Persib juga. Terus ada mungkin tawaran-tawaran yang lain. Kenapa akhirnya memilih yaudah gue coba deh di Thailand gitu. Thailand sebenarnya last option. Oh, last option buat Asnawi. Last option. Opsi pertama tuh apa kalau boleh tahu? Boleh. Opsi pertama tuh ada Korea K-League One. K-League One. Terus K-League 2. Ke League 2. Ya, jadi pada saat Piala Asia itu kan momen yang off season kan. Iya. Jadi pada saat itu saya dapat tawaran dari Liga 1 Korea. Itu Liga 1 Korea tuh dapat tawarannya 5 pertandingan sebelum season selesai. Oke. Tapi kita tunda. Nah, itu sebenarnya ada kesalahan timing buat sign kesalahannya. Jadi itu kesalahan saya pribadi juga. Oke. Jadi pada saat dapat tawaran, karena ekspektasi saya kayak bagus, saya bilang tahan dulu, mungkin ada tawaran dari tim lain karena memang kita ada dapat offer dari 2 tim dari K-League One. Oke, pada saat itu ada opsinya. Ada opsinya, makanya aku hold yang ada yang langsung, tapi mereka tuh bilang minggu depan sudah harus sign. Oh, mereka kasih deadline. Oke. Nah, pada saat deadline kita masih komunikasi sama 2 tim yang lain kan dengan harapan budget yang jauh lebih besar. Ya, pasti ada bidding war jatuhnya. Ya, jadi pada saat itu ya udah aku pede. Oke. Dengan kepedean itu yang ini jadinya kita cancel lah yang dapat tawaran itu. Oke. Nah, yang 2 ini jadinya salah satu dari tim ini pelatihnya tuh pengen aku. Oke. Jadi lebih confidence lah biar bisa sign, dan ternyata pelatihnya yang mau ngambil aku itu pindah ke tim yang aku cancel. Jadi karena pelatihnya tuh satu agent sama agent aku. Justru dia pindah ke yang di cancel. Jadi udah nyatanya batal lah di situ. Yang League One batal. Nah, kita dapat tawaran di K-League 2. Tapi dia tim yang bagus juga. Proyeksinya bagus. Ke League One. Ke League One. Akan promosi lah ya. Buat promosi. Nah, dapat tawaran tapi dengan budget yang rendah dari yang tawaran sebelumnya yang ke League One. Nah, kenapa aku nggak ambil? Karena pikiran aku waktu itu aku stay di League 2 tapi budgetnya lebih rendah dari ke League One. Nah, gitu makanya. Nah, kita hold tim itu. Pada saat Piala Asia saya dapat tawaran ke Thailand. Sama ada lagi Jepang, Liga 2 Jepang. Nah, aku datanglah ke Kuchin. Datang Kuchin, coach. Saya ini ada tawaran dari Liga 1 Thailand sama Liga 2 Jepang sama Liga 2 Korea. Aku kasihlah tawaran itu ke Kuchin. Terus kata Kuchin, dia kaget dengan harga budget yang dikasih sama Thailand yang lumayan besar. Ya udah kata dia, jangan ke Jepang, kamu gak bakal main di sana. Itu input dari Coach Shin. Iya, jadi dia tuh selalu bilang ke aku, kamu jangan ke Jepang, kamu gak bakalan main di situ, karakter kamu bukan di situ. Karena dia udah menguasai market Asia dari sisi knowledge dan depth understanding, jadi dia bisa kasih input. Iya, jadi dia tuh bisa tahu, dia tuh tahu kemampuan aku. Jadi dia tahu di mana saya bisa bermain. Nah, pada saat itu ya udah saya keluarin opsi Jepang, cancel. Sisa 2 ini, Thailand atau Korea. Nah, dapatlah tawaran ke Thailand yang jauh lebih serius. Udah terus yang Thailand ini dapat deadline juga. Jam 12 malam pada hari itu harus sign. Harus karena, jawab. Liga mau tutup. Transfer mau close. Datanglah lagi setelah pertandingan lawan Australia. Datang lagi saya ke kamar Coach Shin. Coach gimana nih? Setelah pertandingan lawan Jepang. Penyisihan. Datanglah aku ke Coach Shin. Ini gimana Coach? Ya udah sign aja sama Thailand, nggak apa-apa. Nanti aku kunjungin ke sana. Gitu. Ya udah sign sama Thailand. Jadi
sebenarnya timing aja yang salah. Ini benar-benar permutasi yang dinamikanya gede banget ya ternyata ya buat karirnya Asnawi ya. Sampai sekarang itu tahun kemarin itu yang pertengahan musim itu saya masih mau diambil sama tim Liga 2 Korea. Oh, masih mau ditransfer juga. Sampai sekarang pun masih ada tawaran. Masih ada tawaran. Tapi udah nggak bisa karena udah sign kontrak. Extend kontrak ya. Ini nggak bisa. Nah, sorry aku ingin bertanya sedikit terkait pengambilan keputusan ini. Jadi kan biasanya kalau sepak bola rata-rata yang di di Eropa tuh punya entourage. Entourage itu adalah misalnya nih kayak Neymar nih, Vinicius Junior deh. Ini serius nih. Ini baru aja keluar beritanya, bagus nih untuk jadi perbandingan Asnawi nih. Vinicius Junior tuh entourage atau staffnya ada 15. Jadi dia punya manajer 2. Iya. Punya agen, punya chef pribadi, punya apalah itu namanya entourage. Intinya dia punya kayak rombongan sirkus yang kerjanya ngurusin dia doang. Nah, kalau di pemain timnas kayak Asnawi, terutama untuk pengambilan keputusan penting seperti ini, pindah ke klub berikutnya, negosiasi harga kontraknya berapa, durasi kontraknya seperti apa, itu dari Asnawi sendiri itu siapa yang melakukan kegiatan komersial tersebut? Apakah Asnawi sendiri, apakah keluarga, apakah punya agen sendiri, apa gimana biasanya? Kalau untuk pemilihan klub itu ada agen. Oke. Kalau untuk menentukan itu ya diskusi antara agen, aku sama ayah. Sama keluarga. Oke. Jadi sirkusnya gitu doang. Oke. Karena kita tidak sebesar Vinicius, jadi enggak, maksudnya gitu doang. Agennya itu apakah memiliki power? Nah, misalnya gini nih, agen juga beda lagi nih. Ada agennya yang gede-gede di Eropa kan, ada agennya Gareth Bale tuh, ada agennya Mendes gitu. Mereka itu punya power untuk menentukan pemain tertentu bisa main di klub tertentu. Karena mereka mainnya tuh adalah paketan. Karena dia punya bintang-bintang yang sangat kontribusi di klub-klub tertentu, akhirnya mereka bisa memaksakan 1-2 nama yang mereka pengen develop sama-sama gitu. Nah, agen yang beredar untuk beberapa pemain timnas atau yang terutama di Asia yang megang pemain-pemain timnas, itu apakah bisa merekomendasikan tim-tim yang dari skala magnitude itu cukup baik gitu? At least dari sisi so far berjalan lah ke Asnawi. Kalau di Indonesia saya rasa itu mudah buat agen menentukan kita mau main di mana. Tapi kalau di luar itu nggak bisa. Agak berat ya. Agak berat karena luar kita tuh pemain Indonesia, apalagi kita pemain lokal, itu pemain Indonesia tuh nggak dianggap di luar. Jadi kita nggak punya power untuk menentukan kita mau menunjuk main di mana. Jadi kita dapat tawaran. That's why saya dapat salary kecil karena saya nggak dianggap pada saat tahun pertama di sana, karena saya tidak bisa. Pemain Indonesia tuh tidak dianggap karena kita nggak bisa menunjukkan apa-apa, gitu loh. Maksudnya dalam prestasi tim nasional belum ada apa-apanya, jadi nggak bisa dinilai di luar. Jadi kalau kita mau berharap kita keluar terus dengan gaji gede itu nggak bisa. Kita harus realistis dengan kemampuan yang kita punya. Jadi kita harus nunjukin dulu. Setelah itu baru kalau memang hasilnya bagus ya pasti mereka juga pasti ngargain. Sama dengan apa yang saya dapatkan, yang saya lakuin sekarang seperti itu. Jadi berarti di Thailand secara remunerasi gaji itu kontrak tuh lebih baik ketimbang yang di Korea yang Asnawi dapatkan sekarang. Oh iya, jauh ya. Jauh. Oh, jadi apa yang pengorbanan di Korea berarti terbayarkan dong sekarang. Ya, itu saya bilang I do gambling di pertama kan. Pertama saya kayak gambling untuk dapatkan, ya saya berkorban dulu untuk dapatkan hal yang jauh lebih besar. Gitu. Dan berarti ini sudah perpanjangan kontrak tuh berapa tahun ya Asnawi sekarang di klub yang Sport FC sekarang? Sampai 2029. Berarti udah ke lock sekitar 3 tahun lagi lah ya. 3 tahun lagi. Nah itu masih ada nggak mimpinya Asnawi untuk menyasar klub-klub atau area tertentu? Misalnya masih punya nggak ambisi misalnya ke Eropa atau misalnya ke negara-negara lain yang mungkin jadi mimpinya Asnawi? Ya mungkin kalau ke Eropa enggak, karena saya harus tahu kemampuan saya juga nggak bakal bisa bersaing di sana. Untuk mendapatkan menit bermain mungkin lebih sulit.
Ya kalau ada kesempatan lagi saya pengen ke Korea lagi sih. Oh, tapi setelah kontrak yang ini habis. Iya. Jadi mau ke sana dengan gaji kecil ya mungkin nggak masalah karena udah dapat gaji besar. Oke, udah cuan udah ada ya. tabungan gitu loh. Iya. Kenapa nggak Indonesia kalau kayak gitu? Karena kan biasanya rata-rata kan ya contoh kayak beberapa pemain diaspora kita terakhir juga banyak yang akhirnya memilih destinasinya main di Super League kan gitu kayak Bang Toha. Iya. Kemudian ada siapa? Shane yang belakangannya gabung sama Persija, Rafael Stroik gitu. Mungkin kalau dari aku ya itu sih mimpi aja ya baik situasi juga karena apa udah betah di Korea karena kayak Jesse Lingard kemarin jadi ada skincarean, ada fashion, cewek-ceweknya makin cakep. Ah ini nih, ini perkara cewek nih gua rasa nih. Iya. Ini aja kayak mungkin kan pada saat saya setelah kontrak ini di Thaiport ini itu usianya 29 atau 30 gitu. Nah ketika saya ke Korea itu kan kualitas kompetisinya jauh lebih bagus. Betul. Nah setelah saya main di sana, saya mau balik ke Indo pasti harga saya masih mahal. Oh ngerti. Ataupun masih balik ke Thailand pun masih mahal karena value-nya masih di ini. Tapi ketika saya balik ke Indo, udah harga saya mulai dari situ turun. Iya. Gitu. Nah musim ini kabar burungnya sempat ditawar Persib yang lagi jor-joran buat improve squadnya, penampilan di Champions League ACL 2 juga cukup baik ya, walaupun kemarin gugur dramatis ya. Itu benar nggak ada penawaran? Iya betul, itu tawaran setiap tahun. Setiap tahun keren. Tetap ya karena memang value-nya berarti ada di situ Asnawi gitu. Setiap tahun ada jadi kalau pendekatan. Saya pribadi saya selalu ya udah saya nggak masalah saya mau. Oke. Saya mengiyakan tapi ya berurusan sama klub. Ujung-ujungnya kan negosiasi antar klub ya. Karena ada kontrak kan. Jadi kalau saya dihubungin sama pelatihnya kan, Bojan kan mantan pelatih saya juga di PSM. Betul. Saya bilang, oh it's okay Kus, saya nggak ada masalah kalau mau dibawa, tapi berurusan sama klub. Iya. Nah klubnya nggak mengizinkan, ya berarti. Bukan nggak mengizinkan kali, mungkin angka transfer fee-nya nggak sepakat kali. No, dia bilang Asnawi not for sale. Ya itu mah udah indispensable bro, beda cerita itu. Kalau not for sale itu udah kayak bahkan klubnya tidak mau bernegosiasi sama sekali. Bernegosiasi sama sekali. Gila. Karena Persib itu nawarin mau loan atau buy. Oke. Mau dibeli. Tapi yang saya tahu ya, karena saya juga komunikasi sama dari pihak manajemen. Intinya dia bilang Asnawi not for sale. Ya berarti ya dalam satu positifnya saya masih dibutuhkan dalam tim. Kalau saya nggak dibutuhkan ya udah dijual aja, harganya gajinya gede kok. Ngapain disimpan kalau nggak dibutuhin? Mending jual aja biar budgetnya dipakai yang lain. Benar. Tapi ya dengan gaji yang lumayan menurut aku alhamdulillah lumayan bagus. Tapi klub masih mau mempertahankan berarti ya alhamdulillah saya masih dibutuhkan di dalam tim itu. Nah pernah nggak ngerasain kan gajinya sekarang udah jauh lebih baik nih ya dari series of experience di Korea atau di Thailand, at least ketika abroad pernah nggak Asnawi telat gajian atau ditunggak gajinya? Kalau abroad nggak pernah. Abroad nggak pernah, on time ya selalu. Lokal pernah. Masih ada lah ya pengalaman itu di lokal ya. Iya masih ada lah. Iya paham ya dulu juga pas saya masih di PSSI mau pertandingan timnas aja hotelnya telat nih baru mau di booking -1 -2 terus dulu mungkin Pak Erik sekarang udah jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Kalau zaman dulu jujur kita pindah-pindah travel buat ini ngutang ke travel A pindah ke travel udah habis nih ceiling ngutangnya pindah ke travel B gitu biar timnas bisa terbang kurang lebih gitu guys ya. Dan melihat fenomena masih adanya klub yang nunggak gaji, contoh nyata sekarang seperti Sriwijaya ya, dan kamu juga pernah bermain di PSM, pernah mengalaminya itu. Bagi seorang pemain itu seberapa ngaruh sih ke sisi psikologi, Cap? Ya kalau menurut aku sangat berpengaruh ya, karena ke performa bisa jadi berpengaruh juga nggak? Bisa iya bisa enggak. Itu tergantung dari individunya juga ya masing-masing. Tapi kalau masalah keseharian itu sangat berpengaruh. Keseharian. Iya karena kita atlet kan apalagi kalau atlet yang sekarang kan pendapatannya cuma di sepak bola gaji kan. aja ya. Jadi yang nggak bisa ngatur keuangannya dengan melakukan hal yang lain itu menurut aku jauh lebih sulit, apalagi yang udah berkeluarga. Itu kasihan. Dulu aku waktu ya bisa dibilang mengalami hal itu juga, itu
aku pun belum berkeluarga sangat susah. Bahkan aku harus ikut fun football untuk dapatin uang kesehari-harian. Jadi kan dulu fun football dapat duit buat main kan. Nah itu yang hidupin saya waktu zaman COVID itu. Nah ini kita bahas sedikit part cedera. Ini pertama kali Asnawi kena ACL? Pertama kali. Iya. Apa part terberat dari menghandle cedera ACL yang memang menjadi sosok yang sangat ditakutkan oleh pemain profesional? Kalau sampai saat ini sih di awal-awal aja, karena sulit buat berjalan, bosan karena stay di rumah aja selama 3 minggu. Tapi yang saya kan mencari tahu juga, mungkin dalam proses rehabnya yang mungkin agak susah dan mental untuk menghilangkan traumanya itu yang harus saya punya juga. Kita ke part persiapan setelah sepak bola lah ya, karir sepak bola. Nah, Asnawi kuliah kan ya? Kuliah. Ambil jurusan apa? Manajemen. Nah, kita ngobrol sedikit tentang persiapan pesepak bola setelah karirnya berakhir. Aku pengen ngangkat 2 artikel nih yang baru-baru aja populer banget. Satu adalah Emmanuel Eboué, bek kanannya Arsenal yang bangkrut, bahkan sampai tidak punya tempat tinggal, gitu. Padahal gajinya tuh puluhan juta euro lah kalau di-combine selama di Arsenal ya. Karena cerai, akhirnya dia nggak punya uang dan dia sekarang jadi pelatih. Pelatihnya pun dibayar dengan UMR gitu. Kemudian belakangan ada bek kirinya Barcelona, Jeremy Mathieu. Dulu sempat juara Liga Champions, kontraknya juga besar. Sekarang jadi penjaga toko olahraga. Itu karena ketidaksiapan mereka dalam memanage keuangan. Nah, dengan rata-rata banyak sekali yang tidak menimbang aspek pendidikan untuk para pemain bola, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, pendapat dari Asnawi dan persiapannya nanti yang mungkin Asnawi sudah siapkan untuk karir setelah sepak bola itu kurang lebih seperti apa? Ya kalau saya pribadi sih pengennya terjun ke dunia bisnis. Untuk apa ya? Memang kita tahu atlet itu ada batas usianya. Dan yang kita lihat itu mungkin sampai dengan usia 35 sampai dengan 37 itu udah selesai. Nah, bagaimana lagi kebalik lagi kepada personal masing-masing untuk bisa mengatur keuangan, karena memang di sepak bola itu foya-foya itu sangat mudah ya. Common lah ya gitu. Karena kita setiap bulan dapat gaji kan. Betul. Jadi bulan ini saya mau keluarin, saya keluarin aja, bulan depan masih ada gaji kok. Nah, tapi kita lupa kalau duit yang kita dapat itu ada batasnya. Betul. Nah, makanya ya kalau saya pribadi saya pengennya terjun ke dunia bisnis. Jadi memulai sebuah usaha yang bisa sustain lah ya, kurang lebih gitu. Dari pelatih menjadi pelatih mungkin ada ini nggak? Ada keinginan juga nggak? Atau manajemen backroom staff gitu? Last option aja tuh pelatih. Last option. Iya, last option. Karena mungkin secara pendapatan mungkin nggak menarik buat Asnawi apa gimana? Atau rutinitasnya yang nggak menarik? Nggak menarik. Rutinitasnya atau pendapatannya? Dua-duanya? Dan pendapatan nggak menarik. Nggak menarik buat Asnawi ini. Bagus nih, suka nih. Saya mau jadi CEO aja, saya mau jadi bosnya. Keren. Saya mau memerintah. Bagus nih. Berarti owner klub dong? Iya, owner klub. Jadi kalau ada investor mau jadiin ini kan, saya bisa kerjasama. Benar. Saya mau jadi ini aja, jadi bosnya. Jadi ownernya. Ada ini juga nggak ketakutan tentang post retired nanti? Ada persiapan ke situ nggak? Karena kan memang pemain sepak bola nih. Karena ada juga back Juventus Giorgio Chiellini, dia bikin program sama FIFA tentang bagaimana memanage depresi pemain bola setelah pensiun. Ternyata banyak yang depresi, Asnawi, karena setelah 37 tahun punya rutinitas, datang latihan fisik terjaga, main dielu-elukan ya, kemudian kaya, tiba-tiba pensiun kehilangan semua itu, secara psikologi nggak siap. Nah, dari Asnawi udah ada bayangan nggak kalau tiba-tiba nih, kan sekarang lagi cedera nih ya, mungkin bisa jadi gambaran gitu, yang tadinya tek padat tiba-tiba sekarang tank off gitu. Ada ngaruh nggak ke psikologinya? Ngaruhnya sih karena lebih ke bosan ya, yang dibilang tadi. Ya memang sangat bosan dengan kegiatan setiap hari itu cuman treatment dan lain-lain, nggak ada kegiatan di lapangan. Ya cukup bosan dengan hal yang seperti itu. Tapi menurut aku kalau
nanti setelah aku retired yang aku pengen tuh ngelanjutin sekolah sepak bola ayah aku. Jadi rutinitasnya tetap di sepak bola tapi sebagai owner di sebuah akademi. Jadi masih ada di dalam dunia sepak bola. Media personality nggak tertarik? Ini kan public speakingnya cukup oke nih, Asnawi. Jadi mungkin jadi owner media tertentu atau start your own podcast kayak Tom Hai gitu. Pada intinya nanti akan terjun ke situ juga karena memang pada saat ini tuh saya sangat memanfaatkan sosial media yang besar di Indonesia kan. Betul. Jadi dengan privilege yang kita punya ya harus dimanfaatkan. Makanya pada saat sekarang itu saya akan mungkin dengan musibah yang aku dapat, aku akan lebih banyak posting di sosial media atau lebih banyak komunikasi dengan fans-fans yang ada di yang mencintai saya. Jadi akan selalu banyak muncul di sosial media lah. Ngomongin soal sosial media ini terakhir sebelum kita closing. Punya ini nggak sisi humanisnya Asnawi? Aku pengen touch sedikit nih dari sisi pasangan, ada kriteria tertentu nggak untuk pasangan atau mungkin bisa digambarkan dengan celebrity crushnya Asnawi yang kurang model tipenya kayak apa nih gitu? Kalau pasangan celebrity crush, jadi artis yang kurang lebih nih, wah nih gue naksir nih dari zaman gue remaja nih, kayaknya nih yang ini nih tipe gue nih gitu. Luar boleh, dalam boleh. Luar misalnya yang lagi rame Sydney Sweeney lagi rame tuh. Ini siapa yang Kendall Jenner. Kendall Jenner. Yang tipenya kayak gitu ya, lebih langsing, lebih agak ini ya. Keren Kendall Jenner. Kalau dalam negeri? Kalau dalam negeri saya sudah punya pacar. Nggak boleh, dalam negeri nggak boleh bro. Ada. Iya. Pemain sinetron. Iya enggak, kan itu kan cuman celebrity crush. Saya nggak usah nyebutin namanya lah. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini ciri-cirinya deh. Maksudnya kayak rambutnya panjang, ininya kayak begini gitu. Rambutnya panjang. Kulit putih. Apa lebih suka yang agak coklat kayak Kendall? Kuning langsat. Bro. Gitu. Nice dream ya. Itu pasti bisa tuh nanti. Tapi berarti sekarang udah punya serious relationship Asnawi? Iya, sekarang punya. Oke. Udah berapa lama? Udah mau setahun ya. Nah itu bagus karena rata-rata juga maksudnya pelatih itu mempertimbangkan itu kan. Kalau misalnya kalian punya pemain sepak bola punya serious relationship atau udah punya berkeluarga, biasanya tuh lebih jarang kemungkinan untuk keluar malam. jadi itu udah satu faktor. Berarti ini udah bener nih arahnya. Asnawi main abroad, punya pasangan tetap gitu, keren. Asnawi kawan-kawan, thank you so much udah bergabung ke FDFMS. Thank you so much. Semoga segera sembuh dari cedera, recovery-nya. Kita doakan berjalan dengan baik dan bisa kembali membela Port FC dan juga Timnas Indonesia dan membantu kita untuk tetap berpartisipasi. Harapan gua itu adalah Piala Asia 2027. Asnawi bisa nanti support lagi Timnas Indonesia. Karena kita akan bikin open trip. Oke. Ya, warga FMS akan kita buatkan open trip untuk bisa mendukung langsung Timnas Indonesia ke Riyadh, Saudi Arabia. Iya, itu dia. Thank you kawan-kawanku. And as always, have a lovely day. Asnawi Mangkualam, the best. Nice dream. Ya, selain tentunya juga open trip, kalian masih punya kesempatan untuk umroh gratis. Nah, ya caranya gampang, kalian nonton aja dan share sebanyak-banyaknya live stream FMS Ramadan untuk milestones ketiga, itu 3.000 penonton. Kita akan membuka satu kuota lagi. Ya buat kalian yang ingin tentunya naik haji dengan biaya juga yang lebih terjangkau, bisa dengan Madinah Iman Wisata. Dengan cara langsung aja telepon PIC-nya yang ada di running text ini, kalian itu bisa DP hanya dengan $1.000 saja. Memang harga yang jauh lebih murah ketimbang Kemenak yang itu DP-nya $4.000. Total biayanya itu sekitar 13.500 secara keseluruhan dengan 63 kali cicilan tabungan kawan-kawan ya. Langsung buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi untuk akhirat, jangan lupa berangkat dengan Madinah Iman Wisata. Itu dia.